Nah, ini ada calon cabang baru ya, nanti dia bisa membesar. Nah, ini yang saya bilang tadi, dia langsung jadi kepompong tuh, jadi kepompong kecil ya. Nih, jadi nggak usah takut ulatnya tidak besar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat datang di channel Idafa SF. Semoga semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan jalan rezekinya. Amin. Maaf ya teman-teman, sudah lama saya tidak upload video, dan hari ini saya upload lagi. Mudah-mudahan teman-teman yang lama masih mau silaturahmi ya. Untuk yang teman baru, terima kasih jika menonton video saya. Walaupun saya tidak upload video, tapi tetap berkebun ya teman-teman. Ya, tapi tidak terlalu maksimal berkebunnya karena sering saya tinggal pulang kampung. Dan hari ini saya mau metik tanaman bayam. Bayam ini adalah bayam potong teman-teman, dan saya tanam dari sisa potongan yang beli di pasar. Dan ini belinya di kampung. Waktu itu saya beli di Jogja kalau tidak salah ya. Ini bayam potong. Sudah 2 kali saya petik dari penanaman pertama. Jadi saya menanam itu setelah lebaran kemarin, lebaran Idul Fitri ya. Ada 6 pot, dan ini pot yang baru. Nah, ini yang paling baru. Ini hasil potongan dari tanaman yang lama. Dan ini sempat ada hama ulat daun yang kecil-kecil ya teman-teman, yang sebagian saya pencet. Untuk menghilangkannya saya pencet satu-satu, tapi ada juga yang terlewat. Dan ternyata ulat daun yang kecil-kecil itu kalau terlewat, kalau dia sampai selamat ya, maksudnya tumbuhannya selamat, itu dia ternyata tidak besar, dia langsung jadi kepompong dan hilang. Jadi seperti ini ada beberapa yang terlewat, ada yang sempat saya pencet, tapi ada beberapa yang terlewat. Dan ini ada yang sampai berbunga. Ini 6 pot lumayan teman-teman, bisa untuk di sayur ya. Saya cara motongnya begini teman-teman. Jadi saya sisakan ini tempat motongnya, saya sisakan 2 ruas ini ya, nanti buat tumbuh cabang yang baru. Jadi saya sisakan 2 ruas untuk tumbuh cabang baru. Ini seperti ini ya teman-teman. Nah, ini yang daun lama saja masih seger ya. Jadi motongnya itu tidak dihabiskan seperti ini teman-teman. Ini kan ada, nah ini ada calon cabang baru ya, nanti dia bisa membesar. Ini 1 pot saya ada yang taruh 2, ada yang 3, awalnya 4 ya, tapi ada yang tidak berkembang, tidak bisa tumbuh. Yang bertahan 2, walaupun bertahan 2 tapi lumayan teman-teman, masih bisa dipotong. Nih, ini korban ulat ya. Tidak saya semprot teman-teman.
dipotong saja biar nanti bisa tumbuh yang baru. Ini baru saya pindah dari belakang mobil karena mobilnya dipakai suami saya hari ini keluar ya, jadi baru dipindah ini. Nanti kalau mobilnya sudah balik ke tempatnya, dia balik lagi ke belakang mobil teman-teman. Kalau untuk teman-teman yang sudah lama pasti sudah tahu ya, kalau saya itu berkebunnya dipindah-pindah karena tempatnya mungil. Ini teman-teman, satu pot saja banyak hasilnya. Ini 2 pohon ya, ini dua batang yang saya tancap jadi seperti ini. Lumayan kan teman-teman kalau kita mau menanam sendiri. Untuk jenis bayamnya saya tidak tahu teman-teman, apakah bayam liar yang biasa di kebun-kebun itu atau jenis bayam tertentu, karena ini saya dapatnya dari beli ya, dapat dari tukang sayur, penjual sayur. Dan enaknya bayam ini kalau di sayur itu lembut. Untuk dipakein sambal pecel ini lebih enak daripada bayam cabut ya teman-teman. Ini ada yang saya susulkan 2 batang, tapi karena tidak terkena matahari dia kalah ya teman-teman. Numbuh, tapi karena tidak terkena matahari, ketutupan yang besar ya, kalah dia, perkembangannya tidak bagus. Kalau menurut saya bayam yang ditaruh di pot seperti ini harus cepat dipotong ya, kalau telat dia berbunga teman-teman. Tapi itu pengalaman saya dalam beberapa minggu ini ya teman-teman, mungkin pengalaman teman-teman lain, tergantung tanah dan pupuk mungkin ya. Ini yang kecil juga sudah bisa dipotong. Diambil pucuknya ini. Biar nanti bisa jadi banyak cabangnya. Sementara ini dari nanam pertama, ini pupuk yang saya pakai pupuk organik ya teman-teman, dari nasi yang basi. Saya haluskan kemudian dicampur dengan air.
Dan ini ada satu yang saya kira tadinya nggak mau tumbuh teman-teman. Nih, ini kemarin cabangnya banyak, tapi langsung berbunga dan saya potong habis. Saya kira tadinya nggak mau tumbuh, ternyata tumbuh teman-teman. Jadi menurut saya nggak usah takut ya untuk menanam bayam ini. Dalam keadaan seperti ini dia masih bisa dipanen. Banyak ya teman-teman hasilnya. Nih sudah. Oh, ini masih ada yang di bawah. Jadi kalau manen jangan dihabisin ya teman-teman, biar ada cabang baru. Banyak teman-teman. Nah, ini yang saya bilang tadi, dia langsung jadi kepompong tuh, jadi kepompong kecil ya. Nih, jadi nggak usah takut ulatnya tidak besar. Ini nanti tinggal tunggu dipindah lagi ke tempatnya kalau mobilnya sudah balik ya teman-teman. Dan yang di belakangnya ini ada kangkung air, tapi belum bisa diambil hasilnya, ternyata pertumbuhannya lambat. Mungkin medianya yang saya siapkan kurang bagus. Ini malah alhamdulillah bayam berhasilnya bagus teman-teman. Di sini juga ada bayam yang saya tanam. Ini bayam batik ya. Ini bayam batik. Ini lumayan sudah mulai membesar. Saya potong agar nanti bisa bercabang ya. Ada bayam batik yang sudah besar. Ini ada satu. Nih, dia sudah bercabang. Jadi tidak saya cabut, tapi saya potong teman-teman. Nah, ini teman-teman hasilnya sangat banyak. Ini cukup untuk bikin pecel 2 porsi atau 3 porsi, ini cukup teman-teman. Baiklah teman-teman, terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen di channel Idava SF. Semoga semua dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Amin. Tetap semangat menanam agar kita bisa menyumbang oksigen untuk bumi kita tercinta. Sekian video dari saya, semoga bisa bermanfaat dan menghibur teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.